Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3 Pulau Jawa, kaifa halukum? Alhamdulillah, Bu Siti harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, teman-teman, kali ini bertemu lagi bersama Bu Siti untuk belajar pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sebelum Bu Siti menyampaikan informasi selanjutnya, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Sebelum teman-teman belajar bersama Bu Siti akan mengingatkan kembali kepada teman-teman terkait kesepakatan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman mohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, angkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, tidak mencoret-coret layar. Dan yang terakhir, duduk tertib dan terapkan adab belajar dengan baik. Sebelum kita belajar, yuk kita bermain dulu. Are you ready? Oke, start now. Nah, teman-teman, Bu Siti punya gambar dan instruksinya adalah perhatikan gambar berikut ini. Bu Siti hitung sampai 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambarnya hilang. Lalu ada pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah kupu-kupu pada slide sebelumnya? Hayo, siapa yang ingat? Hewan kupu-kupunya ada berapa ya jumlahnya? Barakallah yang menjawab dengan tepat. Jawabannya adalah jumlah kupu-kupu pada slide sebelumnya adalah 2 ekor. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini dia buktinya kalau kupu-kupunya ada 2 ya. 1, 2. Oke, lanjut. Sekarang Bu Siti juga punya pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan kupu-kupu tersebut. Pertanyaannya adalah, apa makanan kupu-kupu? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali teman-teman. Makanan kupu-kupu adalah sari bunga. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bu Siti punya gambar yang berbeda. Teman-teman juga akan Bu Siti beri waktu 10 detik untuk memperhatikan gambar tersebut dan akan ada pertanyaan yang lain lagi. Oke, Bu Siti hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah diperhatikan kan gambarnya? Sekarang akan muncul pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah sapi pada slide sebelumnya? Ada yang tahu? Berapa ya tadi ya? Bu Siti beritahu jawabannya. Jawabannya adalah ada 3 ekor sapi. Betul. Jadi kalimat jawabannya seperti ini teman-teman. Jumlah sapi pada slide sebelumnya adalah 3 ekor. Kita buktikan ya. Mana ya sapinya? 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait sapi juga teman-teman. Pertanyaannya adalah, bagaimana sapi berkembang biak? Ada yang tahu? Oke, yang belum tahu atau yang masih lupa, Bu Siti bantu menjawabnya.
Jawabannya adalah sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti itu teman-teman. Oke, alhamdulillah. Permainan kita sudah selesai. Dan Bu Siti mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Apakah teman-teman masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Di pekan lalu Bu Yuni sudah menyampaikan materi ini. Semoga teman-teman masih ingat ya. Oke, yang masih ragu-ragu atau lupa Bu Siti bantu nih. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ragam gerak dasar yang dilakukan manusia adalah gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan juga manipulatif. Gerak tersebut bisa dipraktikkan melalui permainan tradisional. Apakah teman-teman dapat menyebutkan contoh permainan tradisional yang membutuhkan gerak lokomotor? Pasti teman-teman sudah pernah main semua nih. Bu Siti bantu jawab. Apa saja ya gerak yang dilakukan menggunakan gerak lokomotor? Permainannya. Pertama, bakia. Kemudian teman-teman harus ingat juga ya bahwa gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi badan kita atau tubuh kita bergerak dari tempat satu ke tempat lain seperti itu ya. Jadi permainan tradisional yang biasanya teman-teman pernah lakukan di sekolah atau di rumah, contohnya bermain bakia, kemudian gobak sodor, kemudian ada juga lari, itu juga salah satu contoh gerak lokomotor seperti itu, dan masih banyak lain. Oke. Nah, ini dia. Ada yang masih ingat? Ini alat apa? Hayo. Alat permainan yang pernah teman-teman mainkan di sekolah. Masih ingat nggak? Pasti masih ingat ya. Oke, permainan bakia ini juga salah satu permainan yang menggunakan gerak lokomotor, teman-teman. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat untuk seluruh tubuh. Nah, seperti yang Bu Siti sampaikan tadi ya. Salah satu karakter yang diterapkan pada permainan ini adalah kompak, ya, harus bersatu atau bersama-sama seperti itu. Kekompakan tim bertujuan untuk memenangkan permainan tersebut. Inilah yang disebut bersatu. Jadi harus sama-sama teman-teman. Langkah kakinya juga harus sama-sama. Tidak boleh berbeda ya. Jadi kalau bermain bakia ini, kalau kakinya salah satu anggota tim berbeda, kemungkinan besar akan jatuh seperti itu ya. Jadi biasanya saat bermain bakia ini akan diiringi dengan tanda atau kode. Jadi setiap tim biasanya punya kode masing-masing, misalnya kanan kiri seperti itu, atau contoh lain agar kaki atau langkah kakinya sama-sama sebutkan 1-2 seperti itu ya. Oke, teman-teman boleh mainkan ini di rumah bersama keluarga ya. Nah, apakah teman-teman dapat menyebutkan contoh kegiatan bersatu di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Bisa tidak? Oke, Bu Siti sampaikan ya. Nah, ini dia salah satu gambarnya. Kira-kira teman-teman kalau gambarnya seperti ini, kegiatan bersatunya dilakukan di mana? Betul sekali, di rumah. Ada anggota keluarga pastinya ya, berserta anggota keluarga pastinya ya. Ada ayah, bunda, kakak, dan adik. Nah, Bu Siti punya pertanyaan nih dari gambar ini. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Ada yang tahu? Checklist, betul teman-teman. Yang jawabannya yang sedang mereka lakukan adalah membersihkan ruang tamu. Biasanya seperti itu ya. Di gambar ini terdapat sofa, ada meja, ada TV, ada lemari kecil seperti itu. Biasanya ini ada di area ruang tamu. Pertanyaan kedua, sebutkan tugas masing-masing anggota keluarga. Ayo,
Coba teman-teman perhatikan, Bunda sedang apa, Ayah sedang apa, seperti itu. Sekarang Bu Siti bantu, dari Ayah dulu. Ayah sedang mengelap meja. Terlihat ya teman-teman ya, Ayah membawa kain, kemudian mengelap meja. Bunda sedang menyapu lantai. Kakak membersihkan TV. Terlihat ya teman-teman ya, kakak membawa kemoceng, kemudian membersihkan layar TV-nya. Dan adik membersihkan meja, juga menggunakan kemoceng agar kotoran atau debu bisa dibersihkan seperti itu. Dan sekarang Bu Siti punya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah di mana kegiatan tersebut dilakukan? Pastinya dong di kegiatan tersebut dilakukan di rumah ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Apa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut? Kira-kira apa? Menurut teman-teman apa? Manfaatnya apa? Kalau semuanya bekerja sama, melakukan atau membersihkan rumah, jadi manfaatnya apa? Benar teman-teman? Nah, ini dia jawabannya. Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut adalah ruang tamu menjadi bersih. Betul sekali. Oke, sekarang Bu Siti punya gambar juga yang lain. Kita cek. Nah, ini dia. Masih bersama anggota keluarga, tapi ini di area mana ya? Ada yang tahu? Oke, ada pertanyaan juga seperti tadi teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang mereka lakukan? Nah, ini dia jawabannya. Mereka sedang membersihkan kebun. Terlihat ya teman-teman ya, ada tanaman, bundanya juga sedang menyapu menggunakan sapu lidi seperti itu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tugas masing-masing anggota keluarga. Hampir sama dengan gambar yang pertama tadi teman-teman. Kita mulai dari Ayah ya. Ayah memotong rumput. Terlihat ya teman-teman ya, dari ini gambar ini. Kemudian Bunda sedang apa yang Bu Siti sebutkan tadi? Bunda sedang menyapu, betul. Terlihat ya, Bunda menggunakan sapu lidi. Kemudian kakak sedang apa ini? Ayo. Kakak sedang menyiram tanaman. Ini ada tanaman yang digantung, kemudian kakak siram. Oke, lanjut. Adik. Adik juga menyiram teman-teman. Nah, adik menggunakan alat penyiram tanaman dan menyiram bunga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di mana kegiatan tersebut dilakukan? Ada yang tahu? Ayo, di mana? Ayo. Iya, kegiatan tersebut dilakukan di pekarangan rumah. Jadi ini masih di dalam area lingkungan rumah teman-teman, di dalam atau di luar rumahnya ya, di pekarangan rumah. Oke, dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Ya, hampir sama jawabannya dengan yang tadi teman-teman. Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut adalah pekarangan rumah menjadi bersih dan rapi. Jadi rumput-rumputnya yang dipotong ayah menjadi rapi seperti itu ya. Kita ke slide yang ketiga nih teman-teman. Wah, ada gambar, kemudian ada 3 orang anak menggunakan baju seragam. Kira-kira di mana? Di sekolah, tepat sekali. Kita lihat ya. Nah, Bu Siti masih punya pertanyaan nih untuk teman-teman. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang membantu teman yang sakit. Nih teman-teman, ada temannya yang sedang sakit. Kemudian mereka menuju ke ruang UKS, betul ya. Lanjut, pertanyaan yang kedua, sebutkan tugas masing-masing temannya. Nah, di sini Bu Siti hanya menunjuk 2 orang teman saja. Ini ada teman yang pertama dan ini ada teman yang kedua. Nah, teman yang pertama tugasnya apa? Teman yang pertama tugasnya membantu teman yang sakit menuju ke UKS. Nah,
Ini sepertinya temannya sedang merasa tidak kuat jika berjalan sendirian. Oleh karena itu dibantu oleh temannya. Kemudian teman yang kedua tugasnya apa? Nah, teman yang kedua itu teman-teman adalah petugas UKS yang akan membantu mengobati teman yang sedang sakit ini. Jadi semuanya bersatu untuk membantu teman yang sedang sakit, seperti itu ya. Pertanyaan yang ketiga, di mana kegiatan tersebut dilakukan? Iya betul, pasti dong ya. Ini sudah terlihat ciri-ciri jelasnya. Kegiatan tersebut dilakukan di sekolah. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut? Nah, manfaatnya adalah yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut adalah teman yang sedang sakit segera mendapatkan pertolongan. Seperti itu. Teman-teman masih ingat nama permainan ini? Benar sekali, teman-teman, nama permainan ini adalah gobak sodor. Siapa yang pernah melakukan permainan ini di sekolah? Wah, pasti ada yang sudah pernah ya. Lalu mungkin ada yang sudah melakukannya di rumah bersama keluarga? Iya, pasti seru ya. Nah, teman-teman, permainan gobak sodor ini salah satu permainan yang menggunakan gerak lokomotor. Permainan ini dilakukan sendirian atau berkelompok. Checklist, permainan ini dilakukan berkelompok ya. Nah, artinya permainan ini selain menggunakan gerak lokomotor, permainan ini juga menerapkan sikap bersatu. Seperti yang Bu Siti sampaikan di awal, bahwa penerapan sikap bersatu memerlukan kekompakan dalam satu tim, sehingga tim yang kompak akan memenangkan permainan. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah mempelajari terkait sikap bersatu di lingkungan rumah dan sekolah, sekarang Bu Siti akan menjelaskan juga sikap bersatu yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti gambar yang Bu Siti tampilkan ini. Ya, dan untuk itu Bu Siti juga memiliki beberapa pertanyaan terkait gambar yang Bu Siti tampilkan. Pertanyaan yang pertama, apa yang petugas SAR lakukan? Sebelum Bu Siti membantu teman-teman menjawab pertanyaan ini, Bu Siti juga akan menjelaskan sedikit terkait SAR. SAR itu adalah singkatan dari Search and Rescue, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan artinya pencarian dan pertolongan. Jadi SAR adalah satu badan nasional yang bertugas untuk melakukan pertolongan atau pencarian di area masyarakat seperti itu. Jika ada korban banjir atau tenggelam seperti itu masyarakat bisa minta bantuan kepada petugas SAR. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terkait pertanyaan nomor 1, apa yang petugas SAR lakukan? Jawabannya adalah petugas SAR sedang membantu mengevakuasi warga yang terkena banjir. Apa itu evakuasi? Evakuasi itu artinya di sini adalah menyelamatkan korban yang terkena banjir atau rumah-rumahnya yang terendam banjir menuju ke area yang tidak terkena banjir atau yang tidak terdampak oleh banjir. Seperti itu ya teman-teman ya. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan tugas masing-masing petugas SAR yang terdapat pada gambar. Nah, Bu Siti juga memiliki identitas di sini. Bu Siti berikan nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada petugas SAR 1, ada petugas SAR yang kedua. Petugas SAR 1 tugasnya adalah mengarahkan petugas kedua ke area yang aman. Jadi beliau menunjukkan area yang aman yang mana seperti itu. Petugas SAR yang kedua tugasnya mengarahkan perahu karet sesuai petunjuk petugas pertama. Nah, beliau adalah pengendali perahu karetnya teman-teman. Jadi karena beliau yang mengendalikan perahu karetnya, beliau mengikuti arahan dari petugas yang pertama. Seperti itu ya.
Pertanyaan yang ketiga, di mana kegiatan tersebut dilakukan? Nah, gampang kan? Bu Siti tadi sudah sebutkan. Jadi jawabannya kegiatan tersebut dilakukan di wilayah yang terkena banjir atau ini berarti di lingkungan masyarakat seperti itu. Dan yang keempat, apa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut? Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut, korban banjir dapat segera dievakuasi atau diselamatkan di area yang tidak terkena banjir seperti itu ya. Oke, nah ini ada gambar yang kedua. Kira-kira sedang apa ya? Nah, ini dia. Pertanyaan yang pertama, apa yang mereka lakukan? Pasti teman-teman sudah tahu ya. Dari gambar ini sudah terlihat sangat jelas. Jawabannya, mereka sedang melakukan gotong royong. Pertanyaan yang kedua, dari gambar di samping, siapa saja yang harus melaksanakan gotong royong? Jadi kalau menurut teman-teman yang melaksanakan gotong royong harus siapa saja ini? Jawabannya, yang harus melaksanakan gotong royong adalah seluruh warga masyarakat. Jadi tidak orang-orang tertentu ya teman-teman ya. Dan jika di lingkungan masyarakat terdapat warga yang mungkin berbeda suku, berbeda agama, juga harus tetap melakukan bersama-sama. Dan saat melakukan ini tidak boleh membedakan, oh yang melakukan hanya suku Jawa saja atau yang melakukan hanya suku Melayu saja, tidak boleh seperti itu. Padahal di lingkungan ini masih banyak suku-suku yang lain, jadi tetap harus bersama-sama seperti itu. Yang ketiga, di mana kegiatan tersebut dilakukan? Teman-teman pasti tahu ya. Kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan masyarakat seperti ini. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir, apa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut? Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut adalah lingkungan masyarakat menjadi bersih dan selalu menjadi rapi dan selalu bersih seperti itu, ya. Nah, teman-teman, Bu Siti memiliki informasi yang mungkin teman-teman baru dapati atau mungkin sudah ada yang tahu sebelum Bu Siti sampaikan ini ya. Jadi, ternyata ini adalah tradisi angkat rumah suku Bugis. Ada yang suku Bugis di kelas 3? Oke, ini ya gambarnya seperti ini. Nah, Bu Siti bantu bacakan keterangan dari gambar ini. Contoh lain dari kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di lingkungan masyarakat adalah kegiatan memindahkan rumah yang menjadi tradisi suku Bugis. Rumah masyarakat suku Bugis terbuat dari kayu yang berbentuk panggung. Itulah sebab mengapa masyarakat suku Bugis dapat memindahkan rumahnya. Acara memindahkan rumah ini dipimpin oleh seorang ketua adat. Tidak sembarangan memindahkan rumah, karena masyarakat suku Bugis harus ekstra kerjasama untuk memindahkan rumah tersebut, menyamakan irama langkah kaki agar dapat berjalan beriringan. Oleh karena itu, pindah rumah dijadikan ajang gotong royong oleh masyarakat suku Bugis seperti itu. Jadi teman-teman, kira-kira kalau rumah sebesar ini bisa dilakukan hanya 4 orang? Tidak, harus lebih dari 4 teman-teman, karena ini juga termasuk yang rumah yang cukup besar, berat, karena terdiri dari beberapa kayu dan papan-papan, kemudian harus dipindahkan dari satu area ke area lain seperti itu. Jadi harus bersama-sama, tidak bisa hanya sendirian atau hanya keluarga itu saja yang melakukannya, tidak bisa, karena ini akan melibatkan masyarakat lain atau tetangga seperti itu. Jadi untuk tradisi ini dipimpin oleh ketua adat dan akan dimusyawarahkan terlebih dahulu, kemudian akan dipindahkan bersama-sama pada waktu yang telah ditentukan seperti itu.
Ternyata teman-teman, kegiatan sikap bersatu ini juga terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan artinya seperti ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Oke, kita sudah di akhir slide. Bu Siti akan sampaikan kesimpulan dari pelajaran yang Bu Siti sampaikan hari ini. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sikap bersatu sangat penting dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah dapat mempermudah kegiatan yang sedang kita laksanakan. Sikap bersatu juga dapat kita praktikkan dalam permainan tradisional. Salah satu contoh permainannya adalah permainan gobak sodor. Selain dapat mempraktikkan sikap bersatu dalam kelompok, permainan ini juga menggunakan gerak lokomotor. Sebelum Bu Siti akhiri kegiatan pembelajaran kali ini, Bu Siti akan mengingatkan teman-teman untuk menyelesaikan tantangan yang telah Bu Siti sediakan di Google Form. Nanti Bu Siti akan berikan link yang akan bisa teman-teman akses untuk menyelesaikan penugasan ini. Ingat, silakan diselesaikan secara mandiri dan jujur, serta cermati setiap pertanyaan yang telah disediakan. Baik, Bu Siti akhiri untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bu Siti ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman semua, khususnya kelas 3 Jakarta, kelas 3 Bandung, kelas 3 Surabaya, kelas 3 Semarang, dan kelas 3 Yogyakarta. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di kegiatan pembelajaran berikutnya. Bu Siti akhiri kegiatan hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.